Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat salih dan salihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa anak-anak senantiasa diberikan kemudahan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak hebat yang Bu Guru sayangi, kemarin anak-anak ingat kan belajar tentang apa? Masya Allah, hebat, yaitu tentang kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masih ingat kan anak-anak? Allah yang menciptakan seluruh alam semesta untuk kita manusia, seperti yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, dan Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Nah, anak-anak hebat, di bab ini kita akan melanjutkan belajar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak hebat yang Bu Guru sayangi, sebelum kita masuk pelajaran kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan belajar dulu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita. Tauladan artinya contoh yang baik. Jadi Nabi Muhammad adalah contoh yang baik yang perilakunya harus kita tiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, bertepatan dengan datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Raja Abraha dan bala tentaranya berhasil dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena Raja Abraha ini berencana untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah tersebut. Allah kemudian mengutus burung ababil untuk menghancurkan seluruh pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha. Sejak kecil Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad masih dalam perut ibunya, sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Semasa kecil yang mengasuh, yang menyusui Nabi Muhammad yaitu Halimah As-Sa'diyah sampai berusia 5 tahun. Kemudian setelah itu kembali ke ibunya yaitu Aminah. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah
meninggal dunia, kemudian menjadi yatim piatu. Pada usianya yang ke-8 tahun, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib. Pada umur 8 tahun, kakeknya wafat atau meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya, belajar berdagang dengan pamannya, sehingga pada saat sudah remaja, sudah mahir berdagang, sudah hebat dalam berdagang. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur. Karena kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kemudian pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Wahyu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyu yang pertama kali diturunkan melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW kemudian mulai berdakwah. Banyak yang mulai masuk agama Islam dan banyak pula yang menolaknya. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah. Beliau selalu memaafkan dan berkasih sayang kepada sesama. Di subtema yang pertama, kita belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak bisa disimak di buku LKS-nya halaman 1 ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi kita. Beliau sangat menyayangi umatnya. Nabi Muhammad sayang kepada keluarganya, sayang kepada anak yatim piatu. Apabila ada orang yang sakit, beliau menjenguknya. Beliau mendoakan agar lekas sembuh. Jika ada orang yang membencinya, beliau justru mendoakannya. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Beliau juga tidak pernah menyimpan dendam. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, Rasul itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad selain seorang nabi juga seorang rasul, yaitu utusan Allah. Utusan itu apa? Utusan itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan kepada umatnya dalam dakwahnya. Anak-anak hebat yang Bu Guru sayangi, kali ini Bu Guru akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW tentang kasih sayangnya kepada anak yatim. Pada hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak riang, gembira, bermain bersama teman-temannya dan keluarga mereka. Akan tetapi, ada satu anak yang terlihat sedih dan menangis. Rasulullah pun datang menghampiri anak tersebut, lalu bertanya, "Wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Padahal teman-temanmu di sana senang, bahagia menyambut hari raya. Mengapa engkau tidak ikut bermain bersama anak-anak yang lainnya?" Kemudian, karena ia tak mengenali orang yang menegurnya, orang yang menyapanya, sang anak dengan menangis terseduh-seduh menjawab, "Andaikan ayahku masih hidup, tentunya nasibku tidak semalang ini." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kemanakah ayahmu?" Anak kecil itu pun menjawab, "Aku sedih melihat mereka gembira bersama keluarganya, sedangkan aku adalah anak yatim." "Wahai paman,
ayahku telah meninggal dunia. Dia ikut berperang bersama Rasulullah. Aku tidak memiliki makanan, aku kelaparan, aku tidak memiliki pakaian baru, aku tidak memiliki tempat berteduh. Ketika aku melihat anak-anak lainnya yang memiliki ayah, aku menjadi sangat sedih. Hal itulah yang membuat aku menangis. Ayahku wafat pada saat ikut berperang. Ibuku pun juga pergi meninggalkan aku. Sekarang aku sendiri, tidak bisa merayakan hari raya bersama teman-teman dan keluargaku. Aku tidak punya apa-apa. Aku sangat sedih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kamu mau bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak itu mengerti seketika bahwa orang yang diajak bicaranya itu di hadapannya itu tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa aku tidak mau ya Rasulullah?" jawab anak itu dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana, ia diberikan pakaian terbaik, ia dipersilahkan makan hingga kenyang, diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan pada anak itu, para sahabatnya, teman-temannya tadi bertanya, "Sebelumnya engkau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Sebelumnya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini anak yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengarkan sahabatnya tadi, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Kemudian anak-anak yang berbicara kepada anak tadi mengatakan, "Wah, coba ayah kita juga gugur pada medan peperangan, sehingga kita juga bisa diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi anak-anak, nah itu salah satu kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim, anak-anak. Jadi kita juga disuruh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa memberikan cinta kita, memberikan perhatian dan kasih sayang kita kepada anak yatim. Sikap kita dalam meneladani sikap terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting sekali, ya, memberikan kasih sayang, perhatian kepada sesama dan alam sekitar. Kasih sayang itu adalah kasih sayang kepada keluarga kita, teman kita, guru kita, dan sebagainya. Jadi sikap yang kita harus teladani dari kisah tadi yaitu menyayangi sesama. Contohnya, kasih sayang kepada manusia, berkata yang baik. Kalau ada saudara atau orang yang membutuhkan, kita bisa membantunya. Kemudian contoh kasih sayang kepada lingkungan dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Contoh kasih sayang kepada hewan, kita memberikan makanan dan minuman. Contoh kasih sayang kepada tumbuhan, memberikannya pupuk atau menyiraminya. Untuk materi kali ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Tugasnya anak-anak adalah coba sebutkan keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirim ke nomor Bu Anissa. Sampai jumpa anak-anak semua. Jangan lupa berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.